Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 10 Juni 2020, Pekan Biasa ke-10, peringatan wajib Santo Justinus Martir dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hukum mengikat semua orang. Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Hukum selalu mengikat siapapun tanpa kecuali, para pejabat dan siapapun yang dianggap terhormat. Itulah sesungguhnya makna praksis sebuah hukum. Hukum tidak dibuat untuk membela orang, kelompok, bangsa tertentu, tetapi untuk kebaikan semua orang. Hukum bukan untuk membela yang suci dan berpuasa, tetapi untuk sebuah keadilan. Yesus berkata, "Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Matius pasal 5 ayat 18. Hal itu berarti bahwa segala aturan yang tertulis dalam kitab Taurat mengikat Yesus juga. Maka Yesus harus mengikuti dengan saksama apa yang digariskan oleh hukum Taurat. Yesus tidak dengan sewenang-wenang mengganti atau memakai hukum Taurat itu untuk keuntungan dirinya. Yesus tahu ada konsekuensi yang harus diterima secara adil jika melanggarnya. Katanya kepada orang banyak, "Siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 19. Dengan kata lain, yang melanggar aturan dan hukum harus dihukum. Seringkali kita dengar orang yang memiliki kuasa, entah politis atau religius, gampang terlepas dari jerat hukum. Bukan karena tidak bersalah, tetapi karena ada kuasa di dalam dirinya. Atau seringkali juga para penegak hukum takut mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang memiliki pengaruh sosial politis dan stabilitas keamanan, meskipun sudah ada bukti bahwa mereka melanggar hukum. Bahkan para penegak hukum menjadi pelaku pelanggaran hukum, dan yang memiliki power yang tinggi jarang terjamah oleh hukum. Dalam konteks yang demikian, hadirnya sebuah hukum tidak diberlakukan secara adil bagi semua orang. Sangat gampang pasal-pasal pelanggaran diterapkan bagi orang-orang kecil, tapi akan berbelit-belit pasal-pasal yang sama diterapkan bagi mereka yang memiliki kuasa dan kekuatan. Maka sesungguhnya hukum itu tidak hanya tumpul ke atas, tapi juga mati lemas di hadapan yang punya kuasa dan kekuatan. Maka kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan punya visi yang benar tentang penegakan hukum. Yesus mengkritisi semua kebijakan para ahli Taurat dan orang Farisi dengan tindakan-tindakannya. Namun visi Yesus adalah hukum yang memanusiakan manusia. Maka yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, Yesus koreksi dan memberi energi baru pada hukum itu, agar ada kekuatan yang berpihak pada kemanusiaan tanpa mengenal status dan kedudukan. Karena itu, hukum yang benar sesungguhnya berjalan di atas kesamaan hak dan kewajiban semua anak bangsa. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Aku datang untuk menggenapi hukum." Saat hukum dipolitisir, dia akan menjadi tak berdaya dan kehilangan misinya, yakni keadilan. Salam
Cornovum, hati baru. Dia yang adalah sumber hukum sejati senantiasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.